Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Etika Administrasi Publik walaupun dilaksanakan secara daring. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Febrian Arga Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 pada mata kuliah Etika Administrasi Publik, yaitu manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Baik, pada materi pertemuan 5 ini itu akan dibahas 3 poin. Yang pertama, itu manfaat etika administrasi negara. Lalu yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Dan yang ketiga, manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu manfaat etika administrasi negara. Menurut Widodo, tahun 2001, halaman 252, etika memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nah, maksudnya, etika administrasi publik dapat dijadikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik. Lalu yang kedua, etika administrator publik sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Artinya, etika dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Lanjut, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Nah, yang pertama itu, administrasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai macam kegiatan administrasi publik, salah satunya itu pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai etika dengan memenuhi tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Selanjutnya, perilaku aparatur tercermin pada sikap dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sehari-hari yang hasil akhirnya dapat memberikan dampak pada pelayanan publik itu sendiri. Lalu yang ketiga, penerapan etika sangat penting dalam proses pelayanan publik, yaitu yang ditunjukkan dengan selalu disiplin, mentaati peraturan, ramah dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, pada umumnya etika menjadi sesuatu hal yang sering dikaitkan dengan birokrasi, dikarenakan sebagai aktor administrator publik mempunyai kekuasaan dan keputusan-keputusan, di mana keputusan-keputusan yang diambil maupun yang tidak diambil dapat mempengaruhi kondisi publik secara keseluruhan. Etika senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai mengenai benar atau salah suatu tindakan, baik atau buruknya motif dan tujuan tindakan yang dilakukan, dan suatu hal yang mengatur perilaku manusia. Setiap administrator publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib memiliki perilaku dan sikap mental yang mencerminkan nilai-nilai etika serta mampu memahami, menghayati, dan menerapkan berbagai nilai-nilai etika sesuai dengan jabatannya. Nah, berdasarkan 5 poin yang sudah saya jelaskan,
mengenai keterkaitan etika dan proses pembangunan, dapat kita lihat bahwa sangat erat sekali kaitan antara etika dan proses pembangunan itu sendiri. Karena tanpa adanya nilai-nilai etika yang dianut oleh seorang birokrat atau administrator publik, maka secara tidak langsung itu akan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan itu sendiri gitu. Nah, proses pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang baik gitu. Jika nilai-nilai etika yang buruk, maka akan timbul berbagai penyimpangan. Yang penyimpangan itu disebut dengan maladministrasi. Nah, maladministrasi ini seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jika ada korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, tentu akan menghambat proses pembangunan itu sendiri gitu. Ya, mungkin kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Yang pertama itu, penerapan nilai etika yang baik dalam pelayanan publik dapat memberikan dampak positif kepada pembangunan daerah, yang secara tidak langsung dapat membangkitkan minat atau partisipasi masyarakat untuk bersama-sama atau saling membangun dalam menuntaskan pembangunan di daerahnya. Aparatur sebagai aktor administrasi publik dalam pencapaian good governance perlu memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai etika administrasi publik, dikarenakan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan seluruh proses kegiatan administrasi publik, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal. Etika mempunyai peran yang sangat strategis karena etika dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam tujuan organisasi, struktur organisasi, serta manajemen publik. Etika berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam administrasi publik, maka seorang administrator harus mempunyai tanggung jawab kepada publik. Nah, jadi berdasarkan 3 uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan itu sangat urgen gitu. Ya, tanpa adanya etika administrasi negara, maka tidak ada pedoman acuan yang dianut oleh para administrator dalam menjalankan berbagai aspek pembangunan gitu. Aspek pembangunan sangat didukung dengan adanya nilai-nilai etika yang baik. Dan hal ini juga bisa menjadi penyebab suksesnya atau terwujudnya nilai-nilai good governance di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Ya, mungkin kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan berbagai uraian materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tugas-tugas administrasi publik, tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma atau etika yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Etika-etika administrasi negara tersebut dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati dan menerapkan nilai-nilai kesopanan, menciptakan suatu yang harmonis, tertib, teratur, dan penuh damai demi terwujudnya pranata-pranata pembangunan yang dibangun oleh pemerintah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan baik berupa sikap maupun perkataan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.